Halo semuanya, balik lagi bareng gua Lutfi. Gua akan menceritakan alur cerita yang sangat seru dan asik tentunya. Halo, balik lagi bareng gua dari alur cerita film. Pada kesempatan kali ini gua bakal membahas alur cerita film yang berkisah tentang seorang pendekar wanita yang berusaha mengusir para penjajah Belanda untuk mengangkat kaki dari tanah Pertiwi. Karena hal itu, company pun menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Lalu bagaimana kisahnya selengkapnya? Yuk kita mulai. Dibuka dengan sebuah perampokan pendekar yang bernama Rati dan para pasukannya, yang dimana targetnya adalah orang-orang pribumi yang telah berkhianat dan memilih menjadi antek company. Dan karena hal itulah Rati mendapatkan julukan Gembong Wulung. Aksi Rati dan para pengikutnya malam itu akhirnya diketahui oleh pasukan company yang telah berpatroli dan karena hal itu Rati dan kawan-kawan harus bersusah payah untuk menyelamatkan diri. Dan atas kejadian itu membuat Rati murka karena beberapa pasukannya tewas terkena timah panas. Akan salah satu di antaranya berhasil ditangkap dan dipaksa untuk membuka suara untuk memberitahu di mana Gembong Wulung dan para pasukannya berada. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Gembong Wulung dan para pasukannya, para company itu pun lalu bergerak dan mengepung lokasi yang telah ditunjukkan. Dan karena serangan yang tadi diduga itu membuat para Gembong Wulung dan para pasukannya itu kocar-kacir berhamburan untuk menyelamatkan diri. Gembong Wulung yang berhasil kabur ditemukan oleh sosok pria yang tampan, gagah dan perkasa yang bernama Dayun. Mendapati sosok wanita yang terseret arus dalam keadaan pingsan, Dayun pun membawa Gembong Wulung ke rumahnya untuk diobati oleh Dayun agar cepat sembuh. Niat baik Dayun harus dibayar dengan kaplokan, di mana Gembong Wulung mengira Dayun menggerayanginya bagian anu-anunya, guys. Orang cuma mengobati kok ditempeleng. Kamu berani-berani menggerayangi dada saya. Orang lukanya di dada masa dengkul yang digerayangi. Namun setelah kejadian itu mereka pun akhirnya berteman, dan kemudian Gembong Wulung pun tinggal bersama Dayun untuk sementara waktu. Dan ia pun meminta kepada Dayun untuk tidak memberitahu keberadaannya kepada siapapun. Di sisi lain yang berbeda, para company pun membuat sayembara bagi siapa yang bisa memberitahu keberadaan Gembong Wulung akan mendapatkan hadiah sebesar 1000 golden. Dan hadiah yang cukup besar itu membuat pendekarnya Legawa begitu antusias menangkap Gembong Wulung, dan ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Gembong Wulung. Sementara itu seorang pendekar bernama Aradea mengingatkan Legawa untuk tidak membantu penjajah, karena bagi Aradea hidup menderita lebih baik daripada harus menjadi pengkhianat bangsa. Mendengar perkataan Aradea yang cukup berbahaya membuat Legawa yang ternyata merupakan antek-antek para company itu langsung mengajak kakaknya yang bernama Suganda untuk melapor pimpinan company untuk menangkap Aradea beserta Gembong Wulung. Suganda sendiri orang yang sangat berjasa karena telah membantu company untuk menangkap ayah Gembong Wulung yang dicap sebagai pemberontak kelas kakap oleh company. Hingga pada suatu ketika keberadaan Gembong Wulung pun terendus oleh Legawa dan para pasukannya. Oleh sebab itu mereka pun langsung mengepung Gembong Wulung. Namun beruntung Aradea yang ternyata mengikuti pergerakan Legawa dan kawan-kawan akhirnya datang berhasil menghabisi mereka dengan sangat mudah. Sementara Legawa yang lebih memilih melarikan diri karena kan ia menyadari ilmu yang ia miliki tak sanggup mengalahkan Aradea yang ternyata sangat sakti. Kedatangan Aradea yang telah membantunya sempat membuat Gembong Wulung menaruh curiga dengan menuduh Aradea sebagai yang juga ingin menangkapnya. Aradea pun menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh gurunya untuk usir para penjajah. Hingga pada malam harinya Gembong Wulung pun menguji nyali dengan menyusup masuk ke dalam markas company seorang diri. Ia pun mengendap-endap untuk kan ayahnya yang telah lama ditahan oleh para company. Namun naas Gembong Wulung berhasil ditangkap oleh company. Tertangkapnya Gembong Wulung kemudian langsung diumumkan kepada seluruh warga untuk menyaksikan hukuman mati kepada keburunan seksi yang satu ini. Namun lagi-lagi Gembong Wulung berhasil diselamatkan oleh Aradea yang datang menyelamatkannya. Dan dari sinilah Gembong Wulung akhirnya percaya bahwa Aradea bukanlah seperti orang yang ia sebelumnya. Di sisi yang berbeda, Legawa, Suganda dan para company tengah menyusun rencana untuk bisa menangkap dan
mengalahkan Gembong Wulung dan Aradea yang hingga pada keesokan harinya Legawa CS pun langsung menangkap Dayun yang tengah asik menjala, sedangkan Gembong Wulung dan Aradea tiba-tiba saja diserang oleh Suganda sehingga terjadilah perkelahian antara pendekar sakti pun kembali terjadi. Gembong Wulung pun mencoba untuk melawan Legawa dan para komplotannya, yang dimana ia pun harus mengeluarkan tenaga ekstra dan semua kekuatannya untuk bisa mengalahkan mereka. Namun Gembong Wulung yang sudah tak berdaya akhirnya dibawa pergi oleh salah satu pengikutnya yang tak sengaja melihat pertarungan mereka. Sementara Aradea harus susah payah melawan Suganda yang secara teknis lebih sakti dibandingkan dirinya. Serangan Aradea pun tak ada apa-apanya bagi Suganda hingga pada akhirnya Aradea pun mengakui kekalahannya dari tangan Suganda. Setelah pertarungan itu, Aradea pun langsung digiring ke penjara. Di sana dia bertemu dengan Dayun dan ayahnya Gembong Wulung. Aradea pun diberitahu tentang rahasia kekuatan dan cara mengalahkan kesaktian milik Suganda, yang dimana untuk bisa menghabisi Suganda, Aradea harus mencari sebuah benda bernama tanduk Wejangan Wulung, karena dengan tanduk itulah kesaktian Suganda akan luntur. Kesaktian setelah mendapatkan wejangan tersebut, Aradea dan Dayun pun akhirnya kabur dari Bui dengan cara membobol tembok Bui markas company tersebut, yang dimana setelah pelarian itu Aradea dan Gembong Wulung mencari dan berhasil mendapatkan benda sakti yang tengah mereka cari. Sebaiknya kau yang menggunakannya. Setelah itu Legawa, Suganda beserta para rombongannya mendapatkan kabar bahwa Aradea telah menghajar pimpinan company. Mendengar kabar itu, mereka pun langsung bergegas pergi dan pertarungan di antara pendekar dua sakti itu pun kembali terjadi. Gembong Wulung yang sebelumnya dikalahkan Legawa akhirnya berhasil menyamakan kedudukan, yang dimana ia pun akhirnya mengalahkan Legawa yang terus tewas di tangannya. Mendapati adiknya harus meregang nyawa, Suganda pun terlihat sangat angkara murka, dan lalu ia pun menyerang Gembong Wulung dan Aradea secara brutal. Di saat itu mereka dalam keadaan terdesak, Wulung dan Aradea melakukan counter attack dengan mengeluarkan tanduk wejangan Wulung sakti yang kemudian menancapkan ke arah Suganda, dan hingga pada akhirnya Suganda pun harus tewas dan film pun dinyatakan tamat berakhir.